perkenalkan Nopolo wilayah Rameapo. Pertanyaan saya, jika ada teman kampus atau kantor atau teman sekolah atau orang-orang yang bukan non-Kristen bertanya, atau orang-orang yang belum menerima Kristus sebagai juru selamat bertanya kepada kita sebagai orang Kristen, contohnya bagaimana sih Allah Tritunggal itu, mengapa orang Kristen seperti memiliki tiga Tuhan. Nah, karena banyak terjadi kami sebagai pemuda dunia atau kita sebagai orang percaya sebenarnya sudah mengerti mengenai hal tersebut. Tetapi untuk menjawab dan menyikapi pertanyaan demikian, seringkali kita tidak tahu cara penyampaian yang tepat, yang singkat dan jelas agar mudah dimengerti dan dipahami oleh orang yang bertanya. Secara orang yang bertanya tersebut belum memiliki pengetahuan tentang iman Kristen. Jadi menurut Bapak, bagaimana cara yang tepat untuk menyikapi dan menjawab pertanyaan demikian dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang-orang yang non-Kristen? Dan pertanyaan kedua, karena banyak terjadi atau banyak perdebatan dari teman-teman yang saya alami sendiri, dan saya dengar sendiri, ada yang mengatakan, contohnya ketika ada melakukan KKR atau KPI dan ada yang mengalami penyembuhan di KPI tersebut, ada yang mengatakan hal tersebut tidak benar, atau seperti yang Bapak sampaikan tadi, ada yang mengatakan yang sebenarnya itu pekerjaan si jahat, tetapi orang-orang tersebut mengatakan bahwa itu dari Tuhan. Nah, menurut Bapak bagaimana cara kita agar dapat membedakan atau peka terhadap suara Tuhan, bahwa itu yang terjadi benar-benar dari Tuhan atau dari si jahat? Terima kasih. Ya, itu tadi pertanyaannya. Kalau pertanyaan yang pertama sudah saya jawab ya, mengenai Trinitas ya, mengenai Tritunggal. Saya tidak tahu apakah itu sudah dipotong videonya yang penjelasan saya mengenai Tritunggal lalu diunggah atau tidak. Coba nanti saya cek ya. Kalau belum nanti akan diunggah secara khusus itu. Itu jawaban saya mengenai Trinitas ya, pertanyaan mengenai Allah Tritunggal. Saya hanya mau sedikit saja menanggapi pertanyaan yang kedua mengenai katanya tadi singgung-singgung itu istilah KPI ya. KPI itu kebaktian penyegaran iman ya, atau ya semacam itulah. Lalu katanya ada orang yang sembuh. Apakah ini pekerjaan Tuhan atau bukan ya, begitu ya. Dan sebetulnya kemarin pun di dalam live streaming yang kemarin, saya juga sudah menjawab pertanyaan semacam ini ya. Dan nanti akan dipotong juga bagian itu dan diunggah secara tersendiri. Untuk membedakan pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan setan. Tapi saya akan fokus kepada masalah kesembuhan yang ditanyakan di sini. Nah, kalau itu kesembuhan dari Tuhan, itu pasti berasal dari kebaktian yang benar. Hamba Tuhannya benar, kebaktiannya benar, caranya benar, dan ada pembahasan firman Tuhan. Dan itu yang paling penting. Masalah sembuh atau tidak sembuh itu bukan sesuatu yang penting sekali dalam kebaktian-kebaktian. Karena dalam satu kebaktian itu pemberitaan firman Tuhan, pemberitaan Injil itu yang menjadi sentral. Kalau tidak ada pemberitaan firman Tuhan, hanya kesembuhan-kesembuhan saja, itu sudah nyata kepalsuannya. Karena dukun pun tak perlu memberitakan Injil. Dukun tak perlu membahas Alkitab. Dukun tak perlu untuk berbicara tentang firman Allah, tentang doktrin Kristen, tidak perlu. Yang penting ada orang sakit dibawa kepada dia berusaha menyembuhkan sesuai dengan kuasa. Ya, tentu kuasa kegelapan ya yang berada bersama-sama dengan dia, saudara. Kalau orang yang sakit mungkin penyebabnya setan lebih besar ya, dan setan yang menguasai dukun ini hanya lebih kecil ya, setan yang lebih kecil yang tidak mampu juga dia menyembuhkan ya. Jadi
Maksud saya tadi setan lebih besar yang menyebabkan penyakit seseorang ya. Jadi kalau seorang pendeta tidak membahas firman Tuhan, tidak memberitakan Injil, langsung saja mengadakan penyembuhan-penyembuhan, itu tidak berbeda dengan praktek-praktek perdukunan. Tidak berbeda sama sekali. Ya, maka ini pasti bukan kesembuhan yang sejati. Ya. Nah, kalau kesembuhan itu terjadi pada kebaktian yang benar oleh hamba Tuhan yang memang benar-benar hamba Tuhan, ada pemberitaan Injil di dalamnya, lalu setelah kebaktian ada orang-orang sakit minta didoakan, lalu pendeta mendoakan. Dan kalau Tuhan berkenan dalam kedaulatannya untuk menyembuhkan, maka orang pun akan sembuh. Kalau Tuhan tidak berkenan di dalam kedaulatannya, maka orang tak mungkin sembuh. Ya, ini prinsipnya. Kesembuhan itu bergantung kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan Allah. Dan kesembuhan yang sejati itu teramat jarang. Tidak banyak. Hanya sedikit saja. Ya, kesembuhan palsu itu lebih banyak. Ya, kesembuhan palsu itu bisa jadi kesembuhan tadi malam saya sudah membahas juga ya. Bisa jadi kesembuhan secara sugesti pada jiwa saja. Mungkin secara psikologis rasa seolah-olah sembuh, padahal sebetulnya tidak sembuh. Itu pertama. Kedua, memang tipu-tipu seperti Benny Hinn. Ya, orang-orang yang sehat didudukkan di kursi roda, lalu kemudian ketika dia calling, ya, orang-orang yang tadinya sehat tapi didudukkan di kursi roda itu suruh maju ke depan semua. Lalu kemudian dia meniup mereka atau mendoakan mereka atau berkata apa saja, lalu orang-orang yang sudah di-set ini, yang sebetulnya adalah orang-orang yang sehat, mereka tiba-tiba bangun dari kursi roda mereka. Ini penipuan. Penipuan Benny Hinn ini sudah diekspos oleh keponakannya yang namanya Kosli Hinn. Nah, kemungkinan ketiga memang betul-betul sembuh. Betul-betul sembuh, tapi bukan dari Tuhan. Dari mana? Dari setan. Karena setan pun itu bisa menyembuhkan. Ya, ini kesembuhan-kesembuhan palsu. Ya, kalau kesembuhan sejati teramat jarang dan ciri kesembuhan sejati dari Tuhan itu ada beberapa ciri khasnya. Ya, pertama langsung sembuh instan. Ya, tidak perlu seorang pendeta itu teriak-teriak. Ayo dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, sembuh, sembuh. Ayo beriman, bangun, bangun. Itu lewat proses teriak-teriak berkali-kali ya. Ini bukan kesembuhan dari Tuhan. Kalau kesembuhan dari Tuhan itu langsung ya, instan terjadi ya. Tidak tidak melalui proses panjang lebar teriak-teriak, harus beriman, harus beriman, harus beriman. Ayo bangun, ayo bangun, ayo berlari. Itu kesembuhan abal-abal itu namanya, dipaksa-paksa. Kalau memang Tuhan mau menyembuhkan dia instan, sekejap langsung sembuh. Ya. Ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, ciri khas yang kedua, bahwa orang sakit ini tidak akan menderita lagi sakit yang sama. Ya. Ada orang yang sembuh dalam kebaktian-kebaktian kesembuhan, 1-2 minggu sakit lagi. Itulah yang saya bilang tadi, sugesti pada jiwa. Kesembuhan yang sebetulnya hanya faktor psikologi saja yang seolah-olah dia sembuh, tapi sebetulnya belum sembuh. Ya, di dalam kebaktian itu rasa dia sembuh, padahal nggak sembuh. Nanti pulang 1-2 minggu, sakit lagi dan lebih parah ya. Bahkan mati. Ya. Tapi kalau kesembuhan dari Tuhan itu tidak berulang penyakitnya. Akan sembuh seterusnya, walaupun mungkin bisa timbul penyakit yang lain ya. Tapi kalau penyakit yang disembuhkan tadi di dalam kebaktian kesembuhan itu tidak berulang lagi. Sifatnya tetap. Itu ciri kedua. Ciri ketiga, orang yang disembuhkan itu tadi akan memuliakan Tuhan. Bukan memuliakan pendeta yang berdoa. Ya, itu seperti pendeta tepok-tepok itu kan. Ya, lautan manusia menyambut si titik-titik-titik itu kan. Ya, yang suka tepok-tepok itu. Ya, pokoknya semua tentang dia.
Orang-orang bilang, oh ya cari si pastor, cari pastor, cari pastor. Ya, orang-orang sakit di bawah cari pastor, bukan cari Tuhan Yesus. Ya, ini bahaya. Ya, orang yang disembuhkan itu apa? Memuliakan Tuhan Yesus, memuliakan Kristus. Seperti orang lumpuh yang disembuhkan oleh Petrus di bait Allah. Ya, gerbang indah bait Allah. Dia berjalan, ya perhatikan kesembuhannya instan ya dan menetap ya, tidak sakit lagi itu, tidak lumpuh lagi itu lumpuhnya itu sembuh selamanya. Ya, lalu setelah sembuh apa? Dia bangun berjalan dan melompat sambil memuji-muji, memuliakan Allah. Bukan mengatakan hebat Petrus, bukan gitu. Tapi memuji-muji Tuhan. Ya, bukan Petrus yang dimuliakan. Ya, ini ciri ketiga dari kesembuhan yang sejati. Ciri yang keempat adalah apa? Orang ini mencintai firman Tuhan. Dengar khotbah pasti senang setengah mati. Ya, mendengarkan firman Tuhan itu pasti senang setengah mati. Dan akibatnya setelah memahami firman Tuhan dengan benar, mulutnya tidak bisa ditahan. Dia memberitakan Injil, mengajarkan atau mengabarkan Injil, kabar baik yang dia sudah dengar dan dia sudah pahami. Ini ciri khas daripada orang-orang yang mengalami mujizat yang sejati dari Tuhan. Jadi mencintai firman Tuhan, mencintai firman Tuhan, dan mulutnya ini akan terus membicarakan firman Tuhan. Ya, ketemu orang bicara firman Tuhan. Kalau dengar khotbah nggak angop-angop ya, nggak menguap-menguap, nggak ngantuk-ngantuk ya. Tapi apa? Dia sangat-sangat bersemangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Matanya berbinar-binar ketika mendengarkan firman Tuhan. Ya, itu ciri khasnya, saudara ya. Jadi kalau ada orang yang kelihatannya sembuh, tapi yang diomongkan itu hanya pendetanya saja. Ajak orang untuk ke pendeta A, si pastor A, atau pendeta B, pastor B, begitu. Itu sudah menunjukkan kepalsuannya. Nanti dengar khotbah ngantuk, dengar firman Tuhan ngantuk, belajar doktrin tidak mau. Ini sudah tanda-tanda orang itu kesembuhannya itu bukan dari Tuhan. Ya, entah itu kesembuhan psikologi saja, atau memang orang itu tipu-tipu seperti Ben Hinn ya, tidak sakit tapi pura-pura sakit lalu rasa dalam kebaktian itu sembuh, ya ini tipu-tipu namanya. Atau memang disembuhkan setan. Ya, saya kira itu saja yang saya bisa jawab ya. Jadi kalau yang sejati apa? Instan, langsung terjadi. Tidak proses panjang lebar teriak-teriak kayak gitu. Kedua, sifatnya tetap sembuh-sembuh. Nanti kalau sakit ya penyakit lain. Tidak berulang lagi penyakit itu. Ketiga, memuliakan Tuhan. Bukan memberitakan pendeta atau pastor yang mendoakan dia. Keempat, sangat cinta Tuhan dan sangat cinta firman Tuhan. Maka setelah dia memahami firman Tuhan, dia tergerak untuk memberitakan Injil, tergerak untuk mengabarkan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, ya, kehendak Tuhan, ajaran Tuhan, ya. Orang yang kayak gini tidak anti dengan doktrin, tidak anti dengan pengajaran. Dia sangat berbinar-binar mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang benar. Ya, itu yang saya bisa jawab ya, saudara ya.